Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara memilih saham yang tepat untuk investasi? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas analisis fundamental saham GDYR dan memberikan Anda wawasan berharga untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas analisis fundamental saham GDYR. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, video ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek penting dalam menilai kinerja dan potensi sebuah perusahaan. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, perlu diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham memiliki risiko, jadi selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan pendapatan dan laba GDYR. Pada kuartal 2 tahun 2024, GDYR mencatatkan pendapatan sebesar 2,75 triliun rupiah. Yang menarik, laba bersih mereka mencapai 162,7 miliar rupiah. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada akhir tahun 2022, mereka bahkan mengalami kerugian. Tren positif ini bisa menjadi indikator bahwa manajemen perusahaan telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang efektif. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas GDYR. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 13,04%. Operating Profit Margin atau OPM mencapai 7,64% dan Net Profit Margin atau NPM berada di 5,9%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan efisiensi operasional yang lebih baik dan kemampuan perusahaan untuk mengkonversi pendapatan menjadi keuntungan. Berbicara tentang posisi keuangan, GDWR memiliki aset total senilai 1,84 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ekuitas mereka mencapai 909 miliar rupiah. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mengindikasikan pertumbuhan dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Kesehatan keuangan GDYR juga terlihat menjanjikan. Debt to Equity Ratio atau DER mereka hanya 0,04, yang sangat rendah dan menunjukkan risiko keuangan yang minimal. Equity Multiplier atau EM sebesar 2,02 menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Ini adalah indikator positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Kinerja manajemen GDYR terlihat membaik. Return on Equity atau ROE mereka mencapai 23,15%, sementara Return on Assets atau ROA sebesar 11,42%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa manajemen semakin efektif dalam menggunakan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Dalam hal valuasi, kita perlu berhati-hati dengan GDYR. PE band rata-rata menunjukkan angka negatif 9,8. Ini bisa terjadi karena fluktuasi laba yang signifikan atau kerugian di masa lalu. Harga wajar berdasarkan PE band adalah negatif Rp4.010, dengan margin of safety negatif 3,57. Angka-angka ini menunjukkan bahwa valuasi berdasarkan PE mungkin kurang relevan untuk GDYR saat ini, mengingat volatilitas laba mereka. Mari kita lihat valuasi berdasarkan PB band. PB band rata-rata GDYR adalah 0,80. Berdasarkan ini, harga wajar saham GDYR adalah Rp1.833 dengan margin of safety 0,17 atau 17%. Ini menunjukkan bahwa pada harga saat ini, yaitu Rp1.555, saham GDYR mungkin sedikit undervalued jika kita hanya mempertimbangkan nilai bukunya. Nah, itulah analisis fundamental saham GDYR. Bagaimana menurut Anda? Apakah GDYR menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar untuk analisa saham yang ingin Anda lihat selanjutnya.
Jika Anda ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham, tulis "mau" di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tonton video-video lainnya untuk meningkatkan pengetahuan investasi Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, Anda bisa mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.